Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma sholli kepada Buya. Baik, silakan langsung. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung kepada Buya. Silakan. Saya walaupun jauh di negeri orang selalu mengikuti kajian Buya. Dan ini kesempatan yang saya sangat tunggu-tunggu walaupun sekarang sudah jam 2 dini hari. Masya Allah. Ada hal satu yang sangat saya tanyakan kepada Buya. Buya, saya seorang wanita berusia 52 tahun. Pernikahan saya sudah hampir menjelang 30 tahun. Beberapa bulan yang lalu Buya, saya menikah dengan sesama Indonesia. Suami pulang dari tanah air dan saya kaget ketika saya sedang beres-beres koper. Saya menemukan akta cerai. Ternyata diam-diam suami saya menceraikan saya Buya. Tentu saya shock gitu Buya. Jadi sekarang saya sedang mengajukan PK, peninjauan kembali di tanah air. Anda punya Pertanyaan anak? saya Buya, Anda punya anak dengan beliau? bagaimana status saya sebagai status perkawinan saya ini Buya? Karena saya masih memegang buku nikah gitu Buya. Anda punya anak? Hati saya hancur Buya. Mohon Anda punya anak, Ibu? Buya. Bagaimana status perkawinan saya Buya? Baik. Terima kasih. Baik, maaf tadi yang bertanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kakanda atau ibunda yang solehah insya Allah harus punya ketabahan. Anda menikah sudah 30 tahun. Sudah 30 tahun ya. Terus baru bercerai, jadi belum detail ya. Kalau memang nanti bisa melalui WhatsApp bisa ya, dengan Umi nanti. Intinya begini, apa yang akan Anda lakukan untuk menuntut atau bagaimana masalah ini tidak ada artinya jika ternyata suami Anda tidak menghendaki itu. Jadi jadilah wanita yang besar hati, yakni berjiwa besar. Artinya begini, Anda bertanya langsung saja kepada suami hakikatnya seperti apa. Apakah akte itu adalah benar dengan sesungguhnya atau bagaimana? Dan selama ini Anda kan bersama beliau. Jadi selama ini bagaimana? Komunikasi. Atau nikahnya bagaimana? Kan Anda dengan beliau, berarti apakah perceraian sudah terjadi waktu berkambul? Ini makanya kita harus detail pertanyaannya. Intinya kalau seandainya tiba-tiba Anda menemukan surat semacam itu, Anda bertanya saja kepada suami. Jika suami menjawab dengan jawaban tidak, mungkin surat palsu yang dibuat untuk tidak tahu untuk apa. Kalau dia mengatakan tidak, ya kan? Surat itu bukan sesuatu yang diucap. Biarpun ada stempel dan sebagainya, bisa mengatakan, oh saya bohong, itu saya buatan, saya bisa malsu kok surat itu, bisa saja. Anda bisa bertanya dengan, kalau ternyata memang beliau betul-betul mencerai, ya sudah, Allah Maha Kasih. Allah Maha Kasih. Apa artinya jika Anda harus bersama orang yang tidak bersama Anda hatinya? Anda akan mengejar apa? Kalau memang betul sudah dicerai, Anda tidak perlu. Apakah Anda akan paksa? Hati orang tidak bisa dipaksa. Dia berharap Anda selama ini, apalagi selalu dengar pengajian semacam ini, Anda solehah. Kalau memang betul-betul suami Anda mencerai, maka Anda solehah. Di sana banyak laki-laki soleh yang bisa menemani Anda dan lebih tulus daripada apa yang selama ini Anda miliki. Bisa jadi seperti itu. Jadi tidak perlulah sampai Anda mengejar seperti itu, nanti malah menjadi dia terpaksa, mungkin sudah tidak senang dengan Anda atau bagaimana. Dan ketidaksenangan itu bukan berarti Anda tidak baik. Anda justru karena seseorang karena tidak baik menjadi tidak senang dengan yang baik. Anda tidak usah berkecil hati. Bukan berarti kalau Anda ditinggalkan lalu Anda tidak berguna. Tidak. Anda harus paham makna ini. Karena mungkin Anda sangat baik bagi dia, sehingga dia meninggalkan Anda, dia merasa nggak nyaman dengan orang-orang baik. Atau kembali ke yang pertama, atau memang sebetulnya tidak terjadi perceraian, tinggal selesai. Anda damai, tidak usah mengungkit-ungkit masalah, tidak usah tanya hal ini itu. Tinggal Buya berhimbau adalah kebersamaan setelah itu. Kebersamaan supaya saling kontrol, saling asuh, ada saat memberi menerima, itu indah semuanya. Tapi kalau Anda harus menuntut, itu tidak perlu sampai sana. Dan juga Bu ya, kalau tadi misal suami tidak pernah mengungkapkan kalimat cerai Bu ya, hanya tapi tiba-tiba suami mengurus di pengadilan sehingga akhirnya keluarlah surat cerai. Nah itu disebut talak berapa? Kalau pengadilan satu ya? Kalau pengadilan satu, dan Anda bisa kembali lagi. Makanya bicara baik-baik itu masih ada.
Bicara baik-baik masih bisa. Kalaupun sekarang Buya nikahkan dari sini juga bisa. Tinggal suami Anda nanti ketemu saya di Indonesia, sindahkan lagi. Intinya, kalau dalam masa iddah begitu, kalau masa iddah tidak. Kalau masa iddah, kalau yang nyerah, lihat, kalau yang nyerah suami, kalau yang nyerah suami maka sah. Masa iddah boleh rujuk. Selagi masih dalam masa iddah boleh rujuk. Kalau yang mencerai betul suami masa iddah. Jadi mudah ibunda yang solehah, mudah sekali untuk menyelesaikan masalah. Yang penting adalah urusan hati Anda dengan hatinya itu masih bisa bertemu atau tidak. Kalau tidak, hati tidak bisa dipaksakan. Jangan menjadikan orang hidup dengan Anda dengan hati yang terpaksa, maka sesungguhnya Anda tidak akan menemukan keindahan yang sesungguhnya. Itu saja. Dan tabah jadi wanita hebat, besar. Apalagi Anda sudah punya kebiasaan baik, seperti Anda ceritakan, dengar ceramah setiap saat sampai jam begini, jam 2 dini hari pun Anda masih berusaha untuk bisa sambung telepon. Itu menunjukkan Anda orang solehah. Tidak usah khawatir Anda. Insya Allah. Baik, subhanallah, terima kasih Bu ya. Dan juga tadi kepada Mbak Ola nih yang bertanya, ibunda yang soleha, jika masih ingin bertanya lebih lanjut lagi, mungkin nanti bisa melalui via WhatsApp, bisa bersambung dengan radioku untuk nanti disambungkan dengan kami.